KPU Kota Bandung menyiapkan 25 TPS khusus pada pemilu 2024. TPS khusus ini disiapkan bagi para warga binaan lapas, para tenaga kesehatan hingga para mahasiswa yang jumlahnya lebih dari 5.000 pemilih. Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung menjadi salah satu TPS khusus di Kota Bandung pada pemilu 14 Februari. Persiapan pihak lapas sudah dilakukan sejak Maret 2023 dengan melakukan pendataan warga binaan. Hingga 6 Februari akan ada 2 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 439 pemilih. Tak hanya berasal dari Kota Bandung, warga binaan yang akan memilih juga berasal dari luar Jawa Barat. Pihak lapas memastikan seluruh warga binaan akan mendapat hak suara pada hari pemilihan nanti. Sesuai dengan keistimewaan di lapas, ini kita itu karena TPS lokasi khusus tadi, jadi kita memang pendataannya pun sesuai dengan KTP yang bersangkutan. Dan nanti untuk teknis pemilihan pun berbeda dengan TPS di luar, kita itu setiap orang bisa berbeda-beda hak suaranya. Jadi ada yang mendapatkan 5 surat suara lengkap, ada yang cuman hanya memilih presiden saja. Gitu. Jadi kita atur sesuai dengan KTP yang bersangkutan. TPS khusus di Kota Bandung juga didirikan di rumah sakit dan kampus. Di salah satu universitas swasta di Jalan Surya Sumantri ini misalnya. Ada 6 TPS yang didirikan dengan jumlah pemilih sebanyak 1.717 dari luar Bandung. Sementara di rumah sakit di kawasan Kebonjati, 2 TPS akan didirikan bagi petugas rumah sakit, baik medis maupun non-medis. Persiapan berupa bimbingan teknis dari KPU Kota Bandung sudah dilakukan. Ada 329 karyawan yang berdinas pada saat itu, pada tanggal 14 Februari. Jadi bukan pasien, jadi karyawan kami ya. Iya. Ini sebagai upaya untuk mereka yang bertugas untuk tetap menyalurkan suara atau seperti apa? Iya, seperti itu. Jadi mereka haknya tidak hilang, hak suaranya tidak hilang. Karena shifting ya kalau rumah sakit ya? Iya, shifting karena kita ada 3 shift. Jadi untuk shift pagi itu mereka kami siapkan untuk tempat menusuk tanpa harus meninggalkan kewajibannya melayani pasien. Mengingat ada banyak sekali mahasiswa yang nggak bisa pulang ke daerah untuk pemilu. Dan kebetulan kegiatan akademik akan segera dimulai, jadi memang saat ini mahasiswa harus ada di kampus. Oleh karena itu, pemilu kali ini kami provide TPS untuk mereka yang nggak bisa pulang. Merujuk data KPU Kota Bandung, total ada 25 TPS khusus yang didirikan yang meliputi 3 sektor, lapas, rumah sakit, dan kampus. TPS khusus didirikan sebagai bentuk pelayanan bagi calon pemilih yang bekerja, merantau, atau dalam kondisi tertentu. Hingga Rabu 7 Februari KPU terus melakukan sinkronisasi data pemilih termasuk di TPS khusus. Nah memang sampai sekarang kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan para pihak Lapas Rutan itu di Kebonwaru, Lapas Bancai dan Sukamiskin. Alhamdulillah semuanya juga untuk terkait mengenai data pemilihnya, alhamdulillah sedang kita sinkronkan. Nah karena memang yang namanya baik itu kampus ada penerimaan mahasiswa baru lagi kemarin tuh kasusnya tuh, lalu di lapas dan di rutan juga pun sama, ada warga binaan yang keluar dan ada yang baru masuk. Nah ini juga sedang kita sinkronkan mengenai datanya agar pada hari hanya kita bisa mengakomodir dari sisi logistik yaitu surat suara agar semua pemilih itu bisa mendapatkan surat suaranya. Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung menyebut TPS-TPS khusus akan mendapat pengawasan lebih ekstra. Bawaslu menilai TPS khusus sangat rentan pelanggaran pemilu. Nah, kerawanan-kerawanannya ini nanti diharapkan tidak ada misalnya itu DPT yang TMS tidak memenuhi syarat namun diberikan hak pilih. Itu yang pertama. Yang kedua di TPS khusus ini tidak jumlahnya surat suaranya tidak maksimal karena ini masuknya ke DPTB. Ambil contohnya misalnya kalau misalnya di luar Jawa Barat, maka nanti surat suara yang diberikan itu hanyalah surat suara yang memang untuk memilih calon presiden dan wakil presiden dan tidak mendapatkan misalnya surat suara untuk DPRD kabupaten kota. Hingga 5 Februari akan ada 5.306 warga yang menyalurkan hak suaranya di TPS khusus ini. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.